Sahabat Satwa, bertemu lagi dengan Jet di Safari Rangers Diary. Kalau kemarin kita sudah ada di penangkaran burung, sekarang kita sedang ada di lokasi Bird of Prey di dalam Taman Safari Indonesia Bogor. Nah, kemarin tuh kita sudah sempat bahas cara merawat elang Jawa, mulai dari monitoring, memberikan makan, terus merawat kandang, dan juga mengetahui aktivitas dari petugas penangkaran burung. Nah, sekarang kita pengen tahu lebih dalam tentang cara handrest yang dilakukan oleh Taman Safari Indonesia Bogor. Sebentar lagi kita akan ketemu dengan salah satu petugasnya. Let's go! Yuk, kita langsung bertemu dengan petugasnya. Halo Mas. Halo. Boleh kenalan dulu? Sahabat Satwa, perkenalkan nama saya Ilham. Saya di sini bertugas sebagai asisten kurator di Taman Safari Indonesia. Sebagai astor, mau tahu nggak tugasnya apa aja? Nah, jadi tugasnya asisten kurator itu membantu kurator dalam segi pemeliharaan, mencakup dari pakan, perkandangan, lalu pemindahan satwa, dan juga recording atau pencatatan satwa. Pencatatan gitu ya. Oke, Mas, kita kayak duduk aja yuk, Mas. Soalnya nggak enak nih, tingginya nggak sebanding. Nah, Mas Ilham, kemarin kan Jet sudah ada di penangkaran burung, Ya. bertemu dengan Bu Nuni dan kawan-kawan. Ya. Jadi banyak tuh yang dibahas di penangkaran burung, mulai dari dia merawat, memberikan makan, membersihkan kandang, dan banyak banget gitu kan. Kalau sekarang pengen banget tahu tentang handrest yang dilakukan oleh Taman Safari Indonesia Bogor. Sebenarnya handrest itu apa sih? Jadi handrest itu aktivitas membesarkan anakan, Membesarkan mulai anakan? dari umur 1 hari hingga nanti dia besar. Dan setelah itu biasanya kita lakukan pelepas liaran. Oh gitu. Dan handrest ini kita lakukan oleh kiper. Jadi dilakukan selama 24 jam penuh. 24 jam Jadi penuh. kita melakukan pemantauan mulai dari aktivitas tingkah laku dari si anakan tersebut. Lalu kita melakukan pemberian pakan terhadap anakan tersebut. Kita juga memantau bagaimana pola defekasi dan juga urinasi dari si anakan tersebut. Kenapa harus dilakukan handrest? Jadi ada banyak faktor. Yang pertama adalah faktor dari lingkungan. Jadi misalkan si lingkungan yang terlalu ekstrim, karena lingkungan yang di Taman Safari kan cukup ekstrim karena sangat dingin dan sangat lembab, dan itu biasanya mengakibatkan si anakan burung ini rentan. Makanya kita lakukan handrest. Lalu yang kedua juga ada faktor terhadap indukannya. Jadi indukannya ada yang mereka tidak mau merawat si anakannya ketika baru menetas. Jadi biasanya ketika kita melihat hal-hal yang abnormal seperti itu, langsung kita lakukan handrest. Lalu yang terakhir juga ada faktor dari si anakannya sendiri. Jadi misalkan anakannya dia menetas terlalu cepat. Jadi kan harusnya misalkan waktunya 47 sampai 48 hari, tapi dia lebih cepat. Prematur ya? Prematur, betul. Bahasanya Prematur. Nah, makanya biasanya untuk anakan-anakan yang tersebut, karena dia memiliki kebutuhan khusus, kita ambil untuk di handrest. Oh, kalau dari 3 faktor yang disebutkan tadi, sebenarnya yang paling utama itu apa? Yang paling utama sih biasanya dari faktor si indukannya Indukan sendiri, tersebut, karena beberapa pengalaman kita si indukan elang Jawa ini tidak merawat anaknya dengan baik. Misalkan sebagai contoh, ketika umur beberapa hari dari semenjak menetas, si indukan ini tidak memberi makan si anakannya, tidak melakukan lolohan. Makanya ketika kita pantau dalam waktu beberapa jam dia tidak melakukan lolohan, langsung kita putuskan untuk di handrest si anaknya. Nah, berarti itu tadi kenapa elang Jawa tuh harus dilakukan handrest, karena ada beberapa faktor ya Mas ya. Banyak banget faktornya. Yang paling utama adalah si induknya itu tidak merawat si anakannya. Nah, Mas Ilham, kalau untuk yang melakukan handrest di Taman Safari Indonesia Bogor, itu ada berapa orang biasanya? Berapa petugas sih? Jadi yang untuk melakukan handrest sendiri, kita membuat satu tim yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama dari bagian penangkaran burung, lalu bagian bird of prey, lalu ada juga bagian dari koboi. Dari koboi? Wow. Dari ketiga bagian tersebut, itu kan ada beberapa orang ya. Jadi kita melakukan giliran, karena kan si anak elang Jawa ini harus kita pantau selama 24 jam, dan ada beberapa kali pemberian pakannya juga. Jadi kita melakukan rotasi kiper-kiper yang merawatnya begitu. Karena si Taman Safari Indonesia Bogor ini adalah lembaga konservasi pertama yang melakukan handrest, kira-kira ini ide ini berawal dari mana? Karena nggak terbayangkan gitu loh.
Jadi sebenarnya melihat dari yang faktor yang tadi kita udah bahas ya, kayak misalkan faktor dari indukan, lingkungan, dan anaknya. Ketika kita melihat si indukannya ini kayaknya nggak bisa merawat nih, makanya langsung tercetus ide untuk oke, kita hand raise. Dan hand raise pun di Taman Safari sebenarnya bukan suatu hal yang baru, karena beberapa pengalaman kita juga sudah banyak melakukan hand raise satwa. Contohnya misalkan dari burung paruh bengkok, lalu hornbill, dan juga ada burung-burung lainnya begitu. Jadi memang betul-betul berdasarkan pengalaman ya, pengalaman yang didapatkan, observasi di lapang, luar biasa emang Taman Safari Sabah Bogor ini. Lalu kalau untuk proses breeding, tingkat kesulitannya atau bagaimana sih Mas pada saat proses breeding elang Jawa itu? Jadi untuk tingkat kesulitannya sendiri, yang pertama si indukan elang Jawa ini mereka bertelur biasanya dalam 1 tahun itu hanya 2 kali. Hanya 2 kali. Dan sekali bertelur dia hanya mengeluarkan 1 butir telur. 1 butir telur, bayangin coba. Dan 1 telur itu akan dierami selama 47 sampai 48 hari. Nah, dari situ faktor-faktor yang mempengaruhinya itu sangat banyak, karena lingkungannya yang dingin, lalu faktor gangguan dari luar, misalkan ada suara-suara yang terlalu berisik atau apa, itu bisa mengakibatkan si indukannya tidak mau mengerami si telurnya. Jadi sangat-sangat sulit sebenarnya dalam mengembangbiakan elang Jawa itu sendiri. Namun kita di Taman Safari alhamdulillah sudah bisa menetaskan 6 ekor anakan dari 2 induk yang berbeda. 6 ekor berarti lama banget dong ya waktunya. Dari tahun 2000-an lah kita tahun udah melakukan. 2000-an. Lalu presentase keberhasilan nih. Apakah memang ada yang gagal, ada yang sukses? Bagaimana sih Mas pada saat dia bertelur? Untuk awal-awal kita melakukan breeding memang banyak kegagalan ya. Dan namun dari kegagalan itu kita belajar, dan sekarang ketika si anakan tersebut mulai menetas dan kita hand raise, keberhasilan dalam meng-hand raise-nya itu di atas 90%. Jadi hampir semua anakan elang Jawa yang kita hand raise itu hidup. Wow. Luar biasa banget. Jadi setahun itu cuma 2 kali ya, proses 2 kali, bertelur 1 aja butir telur, dan ternyata dengan proses hand raise ini keberhasilan presentase sampai 90%. Luar biasa banget Taman Safari Sabah Bogor. Nah Mas Ilham, sebenarnya Jet pengen banget ketemu sama elang Jawa tapi dari deket, boleh nggak? Boleh. Boleh Nanti banget. kita bakal ngelihat anakan elang Jawa kita yang pertama, yang kita kasih nama Elja. Elja, kita kesana ya? Boleh, ayo. Nah itu dia elang Jawanya, ayo kita langsung sapa. Halo. Halo Mas, wow, elang Jawanya sudah besar sekali. Ini namanya siapa? Ini namanya Elja. Kalau Masnya siapa? Nama saya Aldi Pratama. Aldi Pratama. Iya. Sebagai apa di sini Mas? Saya sebagai kiper dan juga perawat burung elang, Mbak. Kiper dan perawat burung elang. Iya. Nah kalau si elang Jawa ini sudah umur berapa nih? Ini sekarang umurnya 4 tahun. 4 tahun? Iya. Udah gede banget, warnanya udah coklat, udah punya jambul ya? Iya. Kalau Elja ini bisa ditemukan di mana? Habitatnya di mana? Ini habitatnya kalau untuk burung elang Jawa ini dari daerah pegunungan. Pegunungan? Iya. Tepatnya yang berada di Pulau Jawa, seperti di Gunung Gede Pangrango ini merupakan habitat dari burung elang Jawa ini. Berarti nggak bisa ditemukan di dataran rendah ya? Iya, di dataran. Harus di dataran tinggi. Wah, sulit banget kamu ditemukan ternyata ya. Kalau sudah umur 4 tahun, biasanya makannya gimana? Ini untuk makannya kita berikan daging kanguru, daging kuda, dan juga daging kelinci. Impor semua berarti? Iya, impor semua. Impor semua. Wow. Selain makan, lalu perawatannya gimana? Setiap harinya? Kalau untuk perawatan, setiap hari kita melakukan penimbangan berat badan terlebih dahulu. Setelah itu kita melakukan pengecekan tubuh mulai dari kuku, paruh, mata hingga ke seluruh tubuhnya. Nah, setelah itu kita lakukan penyemburan. Penyemburan? Iya, penyemburan. Penjemuran? Iya, penjemuran. Oh, penjemuran. Ini kamu dijemur juga ternyata ya. Nah, kalau teman-teman ingin lebih dekat dengan elang Jawa seperti Jet nih sekarang nih, nggak ada jarak 1 meter ya. Teman-teman bisa ke Bird of Prey. Jadi Iya, ada show pertunjukan edukasi, bener ya Mas ya? Iya, benar. Biasanya apa aja nih yang kalau yang diberikan ke pengunjung informasinya? Informasinya kita akan lebih memberikan edukasi
tentang jenis satwa-satwa yang ada di sini, khususnya dari jenis burung-burung pemangsa. Burung pemangsa. Iya. Satwa-satwa yang ada di sini berarti nggak cuma elang Jawa aja dong? Iya, berarti nggak cuma elang Jawa, di sini ada burung hantu. Ada burung hantu. Iya, julang mas dan juga rangkong badak. Banyak banget teman-teman. Tuh, teman-teman tuh harus banget mampir ke Bird of Prey karena banyak pertunjukan yang bisa teman-teman dapatkan atau informasi penting seputar burung pemangsa. Iya, betul. Jadi banyak banget. Ayo mampir ke sini untuk tahu informasinya. Halo Mas Irfan. Halo. Mas, kenalan dulu yuk Mas sama sahabat satwa. Halo sahabat satwa, perkenalkan nama saya Irfan. Mas Irfan, di sini sebagai apa? Ya, saya sendiri di sini sebagai kiper atau perawat satwa, khususnya burung pemangsa. Burung pemangsa ya? Iya, Khususnya burung pemangsa. Iya. Nah, Mas, tadi kan aku udah ngobrol sama Mas Adi ya. Iya. Kita ngobrolin banyak tentang karakteristiknya si elang Jawa, mulai Iya. dari umurnya berapa, Iya. makannya apa. Nah, ngomong-ngomong soal edukasi atau interaksi ya, kira-kira apakah ada interaksi dengan si Elja, dengan pengunjung yang lain? Kalau untuk interaksi sendiri tentunya ada ya. Selesai presentasi biasanya kita memberi kesempatan buat pengunjung atau teman-teman semua untuk bisa berfoto interaksi langsung bersama burung elang Jawa, khususnya Elja. Oke, Ya, berfoto. berfoto. Berarti gimana? Di kepala atau di tangan? Tentunya di tangan ya, hinggap di tangan, sampai pegang juga. Gitu. Berhinggap di tangan. Iya betul. Kalau berhinggap di tangan, berarti Iya. dari jauh. Kalau dari jauh tentunya nggak bisa ya, Oh, nggak harus bisa. orang yang profesional atau yang sudah berpengalaman untuk bisa langsung interaksi dengan burung pemangsa. Karena mereka itu burung raptor atau burung pemangsa, mereka punya cakar dan paruh. Tentunya terlalu berbahaya. Oh, bahaya banget. Iya betul. Berarti dari jarak dekat aja. Iya jadi yang bahkan. Memang karakteristiknya si Elja ini gimana kalau pada saat dia terbang? Kalau untuk karakteristik ketika mereka terbang, untuk Elja ini elang Jawa, mereka kan burung elang di gunungan ya, khususnya burung Betul. elang gunung. Kalau untuk elang gunung kita lihat dari habitatnya, pegunungan, banyak pepohonan juga tinggi, jadi mereka itu lebih lincah ketika bertengger ke batang pohon yang lain dan batang pohon yang lainnya. Jadi mereka seperti hanya drone loncat ke atas tanpa harus mengambil ancang-ancang dulu untuk terbang. Seperti hanya berbeda dengan burung elang yang ada di perairan, elang laut. Mereka harus mengambil ancang-ancang dulu untuk bisa terbang. Kalau untuk elang Jawa, khususnya elang gunung, mereka langsung loncat ke atas langsung terbang. Lebih lincah mereka. Berarti emang berbeda teman-teman Iya. antara elang laut dan elang Jawa ya. Iya. Kalau elang Jawa tuh dia langsung nggak pakai ancang-ancang, dia langsung buat terbang gitu aja. Iya betul. Gitu aja ya. Udah kayak ninja aja. Oh iya, Mbak, mau gak nih interaksi langsung sama burung elang Jawa nih? Langsung. Iya, interaksi langsung. Aduh, gimana ya? Banyak kan udah berani. Ya, coba ya. Ya berani sih. Siap? Tapi dia nggak terbang jauh kan? Enggak kok. Ah, nggak terbang jauh ya? Tapi udah yakin? Yakin. Udah Yakin. ikhlas? Ada pesan terakhir nggak? Ya udah, kita langsung kemana nih? Siap ya? Sana Come on. aja. Oke, Arah sana yuk. ya. Ya sahabat satwa nih, aku sudah siap-siap sama Mas Irfan mau dihinggapin ya Mas ya. Jadi jaraknya nggak terlalu jauh sih teman-teman. Cuman segini tapi rasanya tuh aduh gimana ya? Kita langsung aja deh yuk. Kita coba aja seberani apa aku ada di sini. Tangan aku dicengkram. Iya. Aduh, takut banget. Kita foto ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, diliatin. Irfan udah. Nah, jadi sahabat satwa, itu tadi rasanya dihinggapin sama Elja. Dia udah siap-siap menerapkan motif sih sebenarnya. Oh, enggak ya Mas ya? Aman kok. Ini aman ya? Udah ada tali pengabang. Betul. Nah, kenapa harus didampingi sama petugasnya yang sudah profesional supaya tidak terjadi insiden ataupun hal-hal yang tidak diinginkan? Iya, Tuh, betul. kan? Seru banget rasanya dihinggapin sama si Elja, tapi nggak cuma di BOP aja ya Mas ya? Iya. Ada lagi di Baby Zoo. Baby Zoo. Ada lagi di Baby Zoo dekatnya Satwa Kangguru ya? Iya betul. Nah, jangan lupa teman-teman mampir ke dua tempat yang ada elang Jawanya, ada di Baby Zoo dan juga ada di Bird of Prey. Nah, Mas Ilham, tadi kita udah banyak banget nih ya tanya untuk hand rest gitu kan, terus bertelur berapa,
ada berapa banyak di sini. Nah, kalau di Taman Safari Bogor sendiri, kira-kira apakah memang ada riset khusus atau observasi untuk si elang Jawa? Ya, jadi Mbak, di Taman Safari Indonesia sendiri kita sudah melakukan beberapa kali publikasi dan juga presentasi di tingkat internasional, yaitu pada saat SIZA waktu itu, yang membahas tentang bagaimana kita melakukan hand raise dan pertumbuhan si anakan elang Jawa yang kita hand raise. Lalu kita juga sudah ada presentasi yang kedua lanjutannya terkait dengan siklus dari si reproduksi si elang Jawa ini. Nah, nanti ke depan kita akan mencoba untuk melakukan riset bagaimana vokalisasi yang ada pada elang Jawa. Jadi suara-suara elang Jawa itu kita coba cari perbedaannya itu tentang apa gitu. Nah, lalu ke depan juga nanti kita akan melakukan studi tentang persiapan untuk melakukan pelepas liaran gitu. Oke, banyak banget ya ternyata risetnya ya. Nah, jadi dari riset yang telah kita lakukan tadi, bisa disimpulkan kalau si elang Jawa ini memang sangat amat terancam sekarang statusnya begitu. Dan harus banget untuk dilestarikan. Ya, apalagi populasinya makin sedikit makin ya. sedikit, benar-benar. Wow, Elja, kamu luar biasa sekali. Ternyata Taman Safari Indonesia Bogor tuh sangat peduli Ya. terhadap satwa-satwa yang dikatakan endemik. Betul. Salah satunya adalah satwa yang masuk dalam ini ya, ikon dari Icon lambang dari Garuda lambang negara Indonesia. Indonesia. Wow. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa si elang Jawa ini adalah satwa endemik yang dilindungi karena keberadaannya sudah mulai terancam punah. Karena apa? Karena adanya perburuan liar, jual beli, dan juga perusakan alam. Maka dari itu, teman-teman di rumah wajib support lembaga konservasi di dunia dan timbulkan rasa kepedulian terhadap habitat dan juga satwa. Mulai dari sekarang. Nah, nggak kerasa sahabat satwa ini sudah berada di akhir sesi. Terima kasih buat sahabat satwa di rumah yang sudah support dan juga menonton episode Elja dari awal sampai akhir. Jangan lupa ikutin terus channel YouTube Taman Safari Indonesia. Dan yang belum subscribe, ayo segera subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info menarik seputar satwa. Ditunggu juga komen sama like-nya. Tetap jaga kesehatan dan salam lestari.